apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Untuk menanamkan nilai-nilai agama sejak dini dalam kehidupan masyarakat, Darul Quran membuat kampung Quran di Desa Kutambelin, Tanah Karo. Mereka mendirikan rumah Quran yang menjadi tempat belajar anak-anak dalam membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Kita lihat liputan selengkapnya. Usia dini merupakan usia emas dalam upaya pembentukan jiwa dan watak anak, termasuk dalam menanamkan nilai-nilai agama yang akan menjadi bekal hidup seorang anak kelak. Inilah yang membuat Lembaga Pusat Pembibitan Penghafal Al-Quran atau PPPA Darul Quran Medan, sebuah lembaga pengelola sedekah yang salah satu programnya bergerak di bidang pembangunan masyarakat, mengadakan Kampung Quran. Program ini bertujuan untuk membentuk kader-kader pendakwah dan penghafal Al-Quran yang lahir dari desa. Berada di kaki Gunung Sinabung, kehidupan masyarakat di Desa Kutambelin, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo, masih tertinggal dari sejumlah aspek, salah satunya pendidikan agama. Darul Quran pun memilih Desa Kutambelin untuk menjadi kampung Quran. Dengan mengutus sejumlah kader dan santri yang menjadi pengasuh, nantinya diharapkan bisa membentuk generasi Quran. Kalau latar belakang, insya Allah tim Darul Quran sendiri sudah melakukan survei sebelumnya waktu erupsi Gunung Sinabung kemarin ke beberapa desa gitu. Jadi salah satunya adalah Desa Kutambelin ini. Nah, di desa ini memiliki potensi yang cukup bisa lah digunakan gitu. Bisa dibuat rumah Quran gitu. Karena memiliki bangunan atau madrasah yang tidak digunakan gitu kan. Jadi terus melihat dari survei kita ke anak-anak juga mereka pengetahuan tentang Qurannya itu masih kurang gitu. Mungkin juga orang tua mereka juga sama gitu. Juga memiliki pengetahuan tentang Quran yang kurang seperti itu. Diresmikan sejak Oktober 2020, Rumah Quran binaan Darul Quran ini kini sudah beroperasi. Sebagai langkah awal, para pengasuh melakukan pendekatan kepada anak-anak, remaja, dan orang tua. Di sini, anak-anak diajarkan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan diajak untuk mengamalkannya. Kini mereka sudah memiliki sekitar 30 anak didik yang memiliki semangat untuk belajar dan memahami isi kandungan Al-Quran. Kehadiran rumah Quran di desa ini disambut baik oleh masyarakat desa, khususnya anak-anak. Salah satunya Aira Artalita Borusi Tepu. Bersama teman-teman seusianya, ia begitu rajin untuk hadir ke rumah Quran ini. Senang karena bisa ketemu teman-teman dan OT-OT-nya baik. Semoga banyak lagi tempat-tempat Al-Quran di kampung kami. Program Kampung Quran ini diharapkan dapat menciptakan dai atau kader yang bisa mensyiarkan agama, mensyiarkan Al-Quran ke desa ini sendiri dan desa-desa lain, terutama daerah minoritas. Randy Prayogi, pemuda dari Medan, membuat karya seni dari limbah rumah tangga, seperti ampas teh, kopi, dan serbuk kayu. Dari kreativitasnya ini, Randy mampu mandiri bahkan membagikan ilmunya kepada orang-orang yang ingin belajar secara gratis. Kita lihat aksi Randy. Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata ampas teh? Barangkali banyak yang langsung membuang atau paling tidak menjadikannya sebagai masker wajah. Nah, berbeda dengan pria asal Medan bernama Randy Prayogi. Dengan tangan dinginnya,
ia menyulap ampas teh menjadi sebuah karya yang memiliki nilai seni tinggi. Ya, dengan bakat seni yang dimilikinya, Randy berhasil memanfaatkan limbah bubuk teh yang biasanya hanya berakhir di tong sampah menjadi sebuah hasil kerajinan yang memukau. Selain ampas teh, Randy juga memanfaatkan ampas kopi, jamu, hingga serbuk gergaji kayu. Dari berbagai limbah ini, Randy bisa menghasilkan berbagai kerajinan, seperti lukisan sketsa wajah, celengan, dan lainnya. Produk yang saya buat ini hampir 90% itu dari limbah. Karena memang mau mengangkat limbah rumah tangga itu kita jadiin produk gitu, produk kreatif yang bisa dimanfaatkan nantinya sama masyarakat gitu. Untuk awal itu 2012, tepatnya itu bulan 12 untuk main di limbah teh. Jadi saat itu kan kita punya rekan-rekan yang memang satu pemikiran untuk merubah limbah rumah tangga ini menjadi barang-barang kerajinan tangan gitu. Khususnya di Medan itu juga banyak TST ya. Nah jadi limbah itu terbuang begitu banyak tiap hari. Mungkin satu kedai itu bisa sampai 5 kilo gitu. Jadi kenapa nggak kita jadiin produk kreatif sih gitu. Yang nanti juga untuk masyarakat. Terus saya ajarin untuk masyarakat. Jadi bisa dapat penghasilan juga untuk masyarakat itu sendiri. Ada lukisan, ada celengan, ada tempat pensil, ada vas bunga, kotak tisu, asbak rokok. Ini saat ini sudah masuk ke dunia furniture. Jadi bagaimana tuh meja, terus lemari itu saya balut dengan teh, dan ada juga saya balut dengan cangkang telur. Dalam 1 bulan, Randy bisa menghasilkan ratusan kerajinan tangan yang beragam. Dengan omset puluhan juta rupiah tiap bulannya, Randy membandrol hasil kerajinannya mulai dari 50.000 hingga jutaan rupiah, tergantung ukuran dan tingkat kesulitan. Sejauh ini kerajinan ramah lingkungan karya Randy sangat diminati masyarakat lokal maupun mancanegara. Selain fokus dengan bisnis kerajinan, Randy juga membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin belajar membuat kerajinan dari limbah secara gratis. Seperti kedua mahasiswa bernama Rizky dan Bonita. Mendapatkan pelatihan selama 6 bulan, keduanya sudah bisa menghasilkan kerajinan dari limbah. Awalnya melihat Pak Randy itu dari membuat karya dari ampas teh. Saya di situ tertarik karena ampas teh itu kan dari limbah masyarakat itu bisa kita manfaatkan. Dari situ saya tertarik untuk mencoba supaya ya dari limbah masyarakat kita bisa membuat suatu karya. Dari awal pertama kali belajar itu masih agak kesulitan. Setelah menjalani lebih kurang 6 bulan, saya belajar dan terus belajar itu sudah sedikit menguasai teknik. Yang paling utama itu teknik untuk pengeliman dan penaburan. Itu harus menguasai itu supaya bisa membuat suatu karya. Selalu ada hal-hal yang berguna di sekeliling kita jika kita mau berusaha dan berpikir kreatif. Randy menginspirasi kita bahwa dengan kreativitas seni bisa datang dari mana dan media apa saja termasuk limbah. Kekerasan seksual pada anak terus terjadi di sejumlah kota di Indonesia. Komunitas Perkumpulan Peduli Perempuan Medan atau P3M terus bergerak untuk mengedukasi orang tua agar dapat melindungi anak dari kejahatan seksual. Edukasi seksual pada anak harus dimulai dari keluarga. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA, hingga awal 2020 terdapat 90 laporan kekerasan pada anak, dengan korban laki-laki sebanyak 25 dan perempuan 63. Dari berbagai jenis kekerasan anak, kekerasan seksual menempati jumlah tertinggi dari jenis kekerasan lainnya.
Pendiri Yayasan P3M atau Perkumpulan Peduli Perempuan Medan, Wildawa Kari mengungkapkan, tidak hanya anak perempuan yang rentan mengalami kekerasan seksual, namun anak laki-laki juga berpotensi mengalaminya. Sehingga sangat penting bagi para orang tua melakukan edukasi seks kepada anak sejak dini. Misalnya mengajarkan anak untuk tidak memperbolehkan orang asing atau orang terdekat menyentuh 5 area bagian pada tubuh, yakni bibir, dada, perut, alat vital, dan bokong. Selain itu, anak juga perlu ditanamkan rasa malu sejak dini agar terbiasa berperilaku sopan di depan umum. Yang pertama, aku sendiri adalah korban kan. Waktu usia anak itu korban dari pelecehan seksual dari ayah tiri ke aku yang pertama. Kedua, aku melihat kasus pelecehan seksual pemerkosaan kepada anak-anak itu setiap tahun semakin tinggi. 2019 itu ada 526 kasus di Sumatera Utara. Dan pelakunya itu kan 80% itu orang tua dan keluarga terdekat. Jadi yang terjadi dengan diriku dan melihat kasus-kasus yang ada. Ketiga, aku melihat bertambahnya penyimpangan-penyimpangan seksual dari laki-laki ke laki-laki yang begitu show off sekarang ini. Dan dari 10 orang yang aku survei, aku tanya langsung, mereka semua ngalamin pelecehan seksual di usia anak. Hanya satu orang yang di usia 20 tahun. Tapi 9 orang lainnya itu ngalamin di usia anak. Psikolog klinis menuturkan, peran orang tua sangat penting untuk menghindarkan anak dari pelecehan seksual. Karenanya, komunikasi orang tua kepada anak haruslah efektif, sehingga pesan bisa diterima anak dengan baik. Bila komunikasi efektif ini berjalan, maka anak tak segan untuk bertanya mengenai seks, ataupun menceritakan perkembangan seks yang mereka alami. Menurutnya, dalam memberikan edukasi seks pada anak, orang tua sebaiknya menggunakan kata baku organ reproduksi. Tujuannya, agar anak bisa terbiasa dan mengenal diri dengan baik. Sebenarnya pendidikannya sih cukup sekali, tapi obrolan tentang seksual dan aktivitas seksual, perkembangan pergaulan, itu yang mesti on and on, mesti sering dilakukan. Karena kan dunia berubah-ubah, tren juga berubah-ubah. Jangan sampai ada tren baru, kita masih modal yang lama gitu. Kan konten di sexual education kan sebenarnya tentang organ reproduksi laki dan perempuan, serta apa yang akan terjadi, itu kan kontennya. Tetapi sampiran-sampirannya kan banyak, misalnya berubah menjadi referensi seksualnya berbeda, tidak hetero tapi lebih ke homo. Nah itu yang perkembangannya, itu yang harus kita diskusikan on and on sama anak. Melalui seminar ini, Rosa, seorang ibu rumah tangga yang memiliki sepasang anak, mengaku tidak menyangka bahwa anak laki-laki juga berpotensi menjadi korban kekerasan seksual. Lewat seminar ini, ia mendapat pemahaman baru dan ingin segera menerapkannya kepada anak-anak. Mengajarkan anak-anak kita pentingnya tentang yang beginian. Sebenarnya kan kita orang tua kan kurang paham ya bagaimana kita harus menyampaikan kepada anak-anak kita, apalagi kan boleh dikatakan masih kecil banget gitu kan. Berarti kita dengan seminar ini saya lebih mengerti gitu bagaimana saya harus menyampaikan pesan-pesan untuk anak-anak kita, untuk menghindari orang nggak boleh pegang area mana gitu. Tak dipungkiri sebagian orang tua saat ini masih tabu dalam membahas perihal seks kepada anak. Padahal edukasi seks sejak dini sangatlah penting untuk melindungi anak dari kekerasan seksual. Orang tua harus memperkaya diri dengan ilmu dan wawasan agar anak terlindung dari berbagai aksi kejahatan.
Lukman Hakim Siagian, sosok muda yang menjadi penggerak dalam upaya pelestarian lingkungan di Kota Medan. Sejak tahun 2010, ia sudah berkiprah dalam aksi penyelamatan bumi. Kini ia berupaya mengajak dan mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, agar lebih peduli dan turut terjun dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sosok selengkapnya kami sajikan dalam segmen Sekitar Kita berikut ini. Kerusakan lingkungan telah menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang berdampak pada setiap sendi kehidupan manusia. Pemanasan global menuntut masyarakat dunia untuk mulai merubah pola pikir dan membenahi gaya hidup yang selama ini cenderung merusak lingkungan. Untuk membuka kesadaran masyarakat pada lingkungan harus dilakukan lewat contoh dan aksi nyata. Inilah yang dilakukan oleh pegiat lingkungan Lukman Hakim Siagian, pemuda berusia 29 tahun asal Kabupaten Toba. Dirinya mulai terjun dalam aksi pelestarian lingkungan sejak tahun 2010. Kemudian ia menyadari bahwa perjuangan ini akan lebih mudah dilakukan secara bersama-sama. Maka, pada tahun 2017, Lukman mendirikan komunitas Salam Sumut dan komunitas Sanggar Anak Sungai Deli atau Sasude tahun 2019. Awalnya sih karena bicara tentang kepedulian, terus bicara tentang kemanusiaan. Kita butuh keseimbangan di alam ini. Banyak orang yang merusak, tapi belum tentu juga banyak orang yang perbaikin. Ya aku pikir tahun ini kita harus sadar, karena melihat kondisi lingkungan semakin hari semakin memburuk, tapi minimnya juga orang untuk peduli terhadap lingkungan gitu. Jadi kita tergerak. Aku pikir kita hidup dari alam, kita makan dari alam, minum dari alam, kok kita ngerusak alam. Terus bagaimana ke depannya? Bicara tanggung jawab moral sih sebenarnya. Apakah anak cucu atau anakku nanti ke depannya bisa menikmatin hal yang sama seperti kita sekarang kalau nggak kita jaga gitu. Saat ini, Lukman fokus pada program pelestarian sungai. Setiap sore, Lukman dan teman-temannya mengajak anak-anak dan warga Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Maimun, untuk bersama-sama menyusuri dan membersihkan bantaran Sungai Deli. Lukman juga mengajarkan kepada anak-anak untuk memilah sampah dan membuat ekobrik. Ia juga mendirikan posko jaga sungai di tepian Sungai Deli. Hal ini dilakukan agar nantinya anak-anak dan masyarakat sekitar dapat memanfaatkan dan mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di lingkungan mereka. Menurut Lukman, sejak program mereka berjalan khususnya di lingkungan 7-12 di Kecamatan Medan Maimun, pola pikir dan gaya hidup masyarakat telah banyak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Warga mulai menyadari pentingnya sungai bagi kehidupan mereka, sehingga aktivitas membuang sampah ke sungai tidak semasif sebelumnya. Anak-anak muda juga lebih peduli dan terjun langsung dalam kegiatan pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh Lukman. Salah satunya bicara edukasi. Keinginan terbesar aku sih sebenarnya bagaimana semua orang sadar tentang lingkungan ini. Bicara simbiosis mutualisme. Semua saling bergantungan. Sebenarnya alam tidak butuh kita gitu loh. Tapi kita butuh alam. Cuma alam juga butuh kita ngerawat dia. Seperti itu sih. Harapan terbesar aku bagaimana alam ini bisa baik-baik saja, supaya manusia yang ada di dalamnya juga baik-baik saja. Karena melihat iklim ya, bumi ini sudah tua, lambat laun juga kita akan merasakan bagaimana kemarahan alam ini kalau kita tidak merawatnya. Termasuk bicara tentang bencana di mana-mana. Itu aku pikir bukan lain
pasti ada sebab akibat. Kenapa ada bencana? Karena ada sebab akibat yang dilakukan oleh manusia itu sendiri terhadap alam. Ya mungkin alam menegur atau marah, ya makanya terjadilah. Tidak hanya peduli terhadap lingkungan, Lukman juga bergerak dalam sejumlah aksi kemanusiaan. Seperti aksi bersama untuk membangun daerah terdampak bencana yang belum lama ini terjadi di Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Tapanuli Tengah. Ia dan juga beberapa komunitas serta relawan membantu dan mengkampanyekan mitigasi bencana kepada masyarakat. Menurut Fahrul Rozi Lurah Seimati, kehadiran Lukman telah membantunya dalam membina anak-anak dan pemuda di Kelurahan Seimati. Kini, sejumlah pemuda mulai aktif dan berperan dalam membangun Kelurahan Seimati menjadi lebih baik lagi. Ya Dek, terima kasih. Yang pertama kita merasa beruntung dan juga merasa dengan adanya kehadiran Adinda Lukman ini, yang mana mereka ini terbentuknya sebagai penggiat alam. Yang seperti kita ketahui bersama, penggiat alam itu yang sudah namanya terkenal seperti Kopasude, Salam. Jadi Lukman ini salah satu bagian dari situ. Hari ini dia hadir di tengah-tengah Kelurahan Seimati, yaitu di lingkungan 12. Jadi kehadiran beliau ini memberikan edukasi kepada masyarakat kita yang ada di lingkungan 12. Seperti apa, yaitu mengajak kesadaran masyarakat, merubah paradigma masyarakat untuk peduli terhadap kelestarian alam, menjaga. Karena seperti kita ketahui bersama bahwasanya sampah ini bukan hanya masalah pemerintah saja, tapi masalah kita bersama. Jadi untuk itu kita sangat berharap besar kepada Adinda Lukman ini, terus jangan hanya lingkungan 12 saja, terus dilebarkan sayap untuk ke semua lingkungan yang ada di bantaran sungai Kelurahan Seimati. Aksi Lukman ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi kita semua, khususnya anak-anak muda. Jadilah insan yang bergerak untuk menciptakan perubahan. Mari lestarikan bumi, kelak kita ataupun generasi selanjutnya akan merasakan hasilnya. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Sinambela pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.